Untuk memulai ibadah pada minggu ini, marilah kita memasuki saat hening. Selesai. Salam damai sejahtera saudara-saudara. Pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati kasih setia bersama saudara kita seiman. Bersukacitalah sebab Tuhan yang menyertai ibadah ini. Ujian pembukaan kita akan menyanyikan Terima Kasih Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah memberkati kami hingga hari ini ya Tuhan. Kami akan memulai ibadah pada hari ini dengan di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Semoga ibadah ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Ya Tuhan, Engkau yang setia menyertai kami di setiap sudut kehidupan kami. Tuntun kami dalam setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Seringkali hari demi hari kami lewati dengan keegoisan kami, sehingga kami lupa mendekatkan diri dan bersyukur. Sadarkanlah kami sehingga beroleh kebijaksanaan dan kekuatan untuk menjalani hari-hari kami, baik dalam sekolah, pekerjaan, persahabatan, maupun dalam setiap pelayanan yang kami lakukan dalam nama-Mu. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Amin. Berita anugerah terambil dari 1 Yohanes 1 ayat 1-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan mengucilkan kita dari segala kejahatan. Petunjuk hidup baru terambil dari Efesus 4 ayat 2-6. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal setiap pembantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Pujian kesanggupan kita akan menyanyikan Allah itu baik. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya.
Ibrani 13 ayat 15-16. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Untuk pujian persembahan, kita akan menyanyikan beri syukur. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami telah memberikan sedikit dari apa yang telah kami punya ini untuk memperlebar kuasa-Mu ya Tuhan. Berkatilah semoga dapat berguna bagi kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Pelayanan firman pada minggu hari ini akan dipimpin oleh Pak Fajar. Untuk Pak Fajar, waktu dan tempat dipersilahkan. Selamat pagi untuk rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan. Kita pagi hari ini bersyukur karena bisa bertemu kembali. Dan saat ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah yang mengasihi kami, mengucap syukur kalau pagi hari ini kami bisa bertemu kembali di suasana yang indah ini, sehingga pada saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, meskipun kami berada di rumah kami masing-masing. Tetapi kami yakin Tuhan akan selalu mencurahkan Roh Kudus untuk menerangi hati pikiran kami, dan kami bisa mendengarkan firman-Mu serta menindaklanjutinya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berfirman kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Rekan-rekan muda, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Roma bab 8, kitab Roma 8 ayat 15 sampai 17. Roma 8 ayat 15 sampai 17. Ini penggalan dari perikop yang berjudul Hidup oleh Roh. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikian firman Tuhan. Kiranya firman ini bisa menerangi pikiran hati kita, sehingga kita bisa merenungkan dengan baik dan bisa nanti menjalankannya di dalam kehidupan sehari-hari. Rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop ini, terutama di ayat 15 sampai 17, ini merupakan surat dari Rasul Paulus untuk jemaat yang ada di Roma, dan membukakan betapa luar biasanya hal ini, di mana Rasul Paulus itu menulis orang-orang Kristiani yang dipimpin oleh Roh Allah
adalah anak-anak Allah. Kalau kita lihat di ayat 14 sudah jelas di situ. Jadi orang-orang Kristiani yang dipimpin oleh Roh Allah disebut atau dikatakan sebagai anak-anak Allah. Nah, kalau diri kita juga hal yang demikian itu ada di dalam diri kita, tentu kita akan bangga bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan sebagai anak, kita bisa memanggilnya dengan sebutan Bapa. Ini tidak dimiliki oleh orang yang lain, tidak dimiliki oleh siapapun, hanya dimiliki oleh anak-anak Allah. Kita sebagai anak-anak Allah tentu ada kebanggaan bisa menyebut dengan Bapa, karena tidak semua anak-anak itu bisa menyebut dengan Bapa kalau bukan anak-anak Allah. Jadi hal ini luar biasa, kita bisa menyebut Allah dengan panggilan Bapa karena kita sudah disebut sebagai anak-anak Allah. Perhatikanlah berkat Bapa bagi anak-anaknya. Pertama, kita diberi kemampuan untuk mematikan perbuatan-perbuatan daging. Ya, jadi ini adalah kemampuan kita sudah disebut sebagai anak Allah. Kita diberi kemampuan untuk mematikan perbuatan-perbuatan daging. Ini kalau kita lihat di ayat sebelumnya, yaitu di ayat 13, ya. Itu artinya kita diberi kesanggupan untuk menolak dosa. Untuk menolak dosa. Nah, kita bisa melakukan itu. Ya, kita menolak dosa. Itu adalah suatu kesanggupan yang diberikan oleh Tuhan untuk bisa menolak dosa. Berkata tidak, bisa berkata tidak terhadap satu pencobaan. Ya, ini tidak dimiliki oleh orang-orang lain selain anak-anak Allah. Ya, jadi kita bisa mengatakan tidak kalau kita diberi pencobaan oleh siapapun, ya, dan ini harus dimiliki oleh anak-anak Allah. Kemudian kita juga boleh berbangga. Kita tidak lagi menerima roh perbudakan yang membuat kita takut. Di ayat 15 jelas di situ, ya. Jadi kita dihindarkan untuk menerima roh perbudakan yang membuat kita takut. Kemudian yang ketiga, kita adalah ahli waris dari janji-janji Allah. Ini di ayat yang terakhir tadi, di ayat 17, ya. Berkat-berkat yang hebat dari Bapa itu kita miliki. Jadi yang pertama tadi kita disebut sebagai anak-anak Allah, ya, itu berkat. Kemudian yang kedua, berkat yang kedua, kita dibuat tidak takut menghadapi apapun. Kemudian yang ketiga, kita diberi berkat-berkat yang luar biasa oleh Tuhan. Nah, inilah yang dimiliki oleh kita sebagai anak-anak Allah. Nah, sekarang kita menyikapinya bagaimana? Ya, kita sudah dipanggil oleh Tuhan, kita sudah disebut sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Allah. Kita sudah diberi paling tidak 3 hal tadi secara cuma-cuma. Nah, sekarang kita juga harus bersyukur, ya. Janganlah kita menyia-nyiakan apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Pergunakanlah waktu kita sebagai anak-anak muda adalah perbuatan-perbuatan yang baik. Kalian mampu semuanya untuk melakukan hal-hal yang baik. Janganlah tergoda oleh hal-hal yang kurang baik di lingkungan kita. Sekarang ini banyak godaan, ya, untuk anak-anak muda, dan harusnya ketika kita sudah diberi 3 hal tadi secara cuma-cuma oleh Tuhan, harusnya
kita bersyukur. Harusnya kita manfaatkan apapun lah ya, apapun yang bisa kita lakukan untuk Tuhan, mari kita pergunakan. Dalam artian bahwa kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita lakukan kehendak Tuhan itu. Artinya juga bahwa kita firman Tuhan itu kita berlakukan di dalam kehidupan kita. Itu yang lebih penting untuk anak-anak muda saat ini. Sehingga nantinya ke depan ketika kalian sudah dewasa, itu akan menjadi keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan, seturut di hadapan Tuhan. Itu dimulai dari kita sekarang ini sebagai anak-anak muda. Tuhan memberikan kita talenta misalnya, apapun itu ya, tidak memandang bulu, terutama untuk kebaikan, mari kita gunakan sebaik-baiknya. Sekecil apapun talenta, Tuhan akan pasti lihat ya. Mungkin tidak bisa ikut paduan suara, tapi di hal yang lain bisa kita gunakan itu, kita manfaatkan bersama-sama dengan teman-teman yang lain, sehingga kita akan ada di dalam satu keluarga Tuhan yang luar biasa hebat, luar biasa baik ya. Kita bisa menjadi garam dan terang di lingkungan kita. Inilah firman Tuhan saat ini menggugah kita, membuat mata kita terbuka bahwa Tuhan itu maha kuasa dan kita bisa melakukannya karena kita sudah disebut sebagai anak-anak Allah, dan itu diberikan cuma-cuma, gratis, tidak diberikan kepada yang lain, tetapi pada anak-anak yang percaya kepada Tuhan, anak-anak yang selalu dekat dengan Tuhan. Kiranya firman ini bisa menjadikan kita lebih menjadi anak-anak muda yang hebat. Amin. Untuk nyanyian kesanggupan, kita akan menyanyikan Ajaib Kau Tuhan. Terbanding kekuatanmu Tuhan, Kau megah bagiku. Jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencanamu Tuhan, Kau Raja atasku. Marilah kita bangkit berdiri untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mama dipersilakan duduk kembali. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah memberkati kami dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami ya Tuhan. Semoga
firman yang telah diberikan pada minggu hari ini dapat berguna bagi kami ya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Marilah kita pulang dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu. Yesus memberkati.